Coba kita perhatikan beberapa slide yang kami temukan dan ada diberikan dari teman-teman ya, terkait bagaimana sih perilaku dan kepribadian seorang T. Fauzia Tyasuma yang mengklaim dirinya peneliti. Apalagi dikatakannya sudah 25 tahun sebagai peneliti. Kemudian dia katakan dia bisa melihat artefak gitu ya dari ijazah Pak Joko Widodo. Definisi artefak itu adalah benda yang ditemukan ya, benda masa lalu yang ditemukan oleh arkeologi ya, arkeolog. Nah, Dr. Tifa atau T. Fauzia Tyasuma ini apakah seorang arkeolog? Kami jadi bingung. Semakin lama semakin tidak jelas ya latar belakangnya. Kenapa? Karena sebelumnya mengatakan ahli ataupun sedang mengambil program atau sedang berkuliah di Universitas Pajajaran di program studi Neuropolitika. Padahal Neuropolitika itu tidak ada jurusan itu di fakultas ataupun program doktoral ilmu kesejahteraan sosial. Kami juga sedang mencari-cari, jangan-jangan ada di negara lain jurusan Neuropolitika tersebut. Teman kami malah mengatakan dengan candaan, ada ditemukan di planet Pluto katanya. Ya, itu candaan teman ya. Kami sedang mencari juga itu, apakah benar ada jurusan tersebut. Nah, kembali ke tadi, artefak katanya. Apakah juga Dr. Tifa ini atau T. Fauzia Tyasuma ini pernah juga atau sedang berkuliah di arkeolog? Kami juga nggak tahu ya. Katanya bisa melihat benda, cepat melihat benda yang sangat kecil. Katanya demikian. Bahkan netizen yang kami kutip dari salah satu TikTok di sini ataupun short video ya, itu mengatakan mata dewa ya. Nah, dan beberapa hal yang unik dari perilakunya yang semakin menunjukkan kejanggalan-kejanggalan, banyak kejanggalan. Kami tidak tahu kejanggalan ini apakah memang sebuah kebiasaan normal ataukah ini sebuah tidak lazim, ketidaklaziman dalam masyarakat Indonesia ya, atau di masyarakat lain pun ya. Karena apa yang dia sampaikan lupa, kadang-kadang berlebihan ya. Coba kita simak ini beberapa cuplikan-cuplikan berikut dan silahkan masyarakat, netizen, sahabat-sahabat, teman-teman, siapapun silahkan menyimpulkannya. Kami tidak akan menyimpulkan, tetapi kami hanya memberikan fakta-fakta, data-data yang kami hanya bisa katakan kurang lazim apa yang perilaku dari T. Fauzia Tyasuma ini. Apakah sedang dalam kondisi yang memang tertekan atau apa? Mungkin ahli-ahli psikolog yang bisa mengetahui. Kalau kami hanya melihat itu secara fenomena saja. Simak cuplikan-cuplikan berikut ini dan silakan simpulkan dan silakan berkomentar untuk kita bahas bersama. YouTuber sindir pernyataan Tifa seolah punya mata dewa. Saksikan ketika di sidang Ciada Solo yang dimana dia mengaku memiliki mata dewa. Itu ini dia. Karena itu mata saya itu sangat apa namanya terlatih untuk melihat barang-barang kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu dikeluarkan oleh dekan, saya langsung melihat kepada dua artefak di situ. Apa yang bisa saudara sampaikan untuk kalian saudara perihal bukti P9 yang kami perlihatkan kepada ahli? Baik, izin di scroll slide. Saya ingin menunjukkan hal yang menarik pada ijazah P9 ini yang mulia. Yang paling akhir. Paling akhir kelihatan ada ijazah. halaman terakhir ada gambar ijazah. Ada, harusnya ada gambar ijazah ini. Baik, yang mulia, nggak ada ya? Modiar. Dr. Tifa akhirnya dipermalukan di depan seluruh rakyat Indonesia. Loh,
Kok bisa? Lucunya, Dr. Tifa mengaku tidak pernah menghina dan merendahkan Pak Jokowi dengan menyebut otaknya kecil. Lah, terus video yang beredar kemana? Hilang di telang bumi. Cukup meneliti foto ini saja. Dan itu sudah terbukti 92,37%. Mbak Ade 90% lebih loh itu. Itu menurut Dokter Tifa, kita juga tidak mengerti tentang ilmu itu. Ya kalau misalkan memang digunakan, ya monggo silakan. Tetapi yang perlu saya tanamkan di sini bahwa tidak bisa juga kita melihat foto kemudian kita menyampaikan kepada publik bahwa otak Bapak Insinyur Joko Widodo kecil. Karena belum pernah ada pemeriksaan. Kan? Siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang begitu. Ade Darmawan dihitung 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong, lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31, betul. 31 tahun. Oke, terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Artinya buku ini palsu. Moments later. Ada kan? Kemudian saya menemukan album ini. Penting ini barang bukti yang sangat penting. Barang berharga ini. Barang bukti yang sangat penting. Ini. Di halaman 280 ada nama Joko Widodo. Fotonya foto ini. Foto ini saya uji dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Ternyata perbedaannya 92,37%. Waduh. Artinya pada tesis ini kita menemukan dua Joko Widodo. Ini Joko Widodo. Joko Widodo. Joko Widodo ini ya beda dengan Jokowi yang presiden. Secara teorema Bayesian. Teorema apa itu? Matematika. Oh, oke. Ya, teori matematika untuk bisa dengan menggunakan ilmu facial action coding system dan kemudian menggunakan ilmu pengukuran anatomi morfologi dari foto ini. Ternyata perbedaan kedua foto tersebut 92,37%. Perbedaannya artinya 92,7%. Artinya dua foto yang saya bandingkan itu adalah dua foto dari orang yang berbeda. Artinya buku ini palsu. Moments later. Ada kan? Kemudian saya menemukan album ini. Penting ini barang bukti yang sangat penting. Barang berharga ini. Barang bukti yang sangat penting. Ini. Di halaman 280 ada nama Joko Widodo. Fotonya foto ini. Foto ini saya uji dengan foto Joko Widodo yang menjadi presiden. Jelas ya. Buku alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ini sebelumnya ya, pada satu kesempatan di acara televisi ya, itu dikatakan oleh Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma ini adalah buku yang palsu ya, dengan berbagai macam yang disampaikannya adalah tahunnya tidak sesuai, apa-apanya lah ya tidak sesuai, yang pasti dikatakannya itu palsu ya. Namun belakangan ini yang terbaru justru Dr. Tifa ini ya mengatakan bahwa ada penelitian atau temuan barunya dari buku alumni tadi berbasis foto Joko Widodo yang katanya itu bukan foto Joko Widodo, tetapi menggunakan buku yang dikatakannya palsu tadi ya. Jadi barang palsu dijadikan untuk rujukan penelitian ya. Yaitu gimana ya seorang peneliti, anomali apa itu yang terjadi ya. Kalau itu terjadi dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu sudah pastilah fail ya. Fail itu pasti. Karena rujukan yang digunakan adalah barang yang palsu atau referensi buku itu adalah buku palsu. Kan begitu ya? Kan menurut Dr. Tifa sendiri yang mengatakan itu palsu. Bukan kami ya, bukan siapa-siapa. Dr. Tifa yang mengatakan itu palsu, tetapi dijadikan rujukan. Kalau peneliti yang benar, ini sudah ketawa terbahak ya. Tetapi kami enggak lah ya. Ini hanya kami menyampaikannya, ini untuk pembelajaran ya. Bahwa
kalau ingin melakukan penelitian, rujukannya harus benar dulu ya, sumbernya ya. Kalau sumber atau rujukannya sudah tidak benar ya, maka itu bukan penelitian ilmiah. Contoh misalnya, seseorang menggunakan buku, ya katakanlah buku komik, dijadikan untuk meneliti sesuatu penelitian ilmiah ya. Misalnya ini buku komik untuk meneliti pembuatan sebuah katakanlah sebuah perangkat lunak ya, tetapi menggunakan cerita buku komik yang nggak jelas sumbernya. Nah, di mana buku komik itu sudah pasti tidak benar kan? Pasti hasilnya juga tidak benar dong, karena itu rujukan. Nah, ini kami bukan mengatakan buku alumni Fakultas Kehutanan UGM itu adalah buku palsu, bukan ya. Yang mengatakan itu palsu adalah Dr. Tifa sendiri, tetapi dijadikannya sebagai rujukan untuk penelitiannya. Bahkan katanya temuan barunya ya. Nah, ini kan apa ya, membagongkan ya. Seorang peneliti kan harusnya memastikan dulu sumbernya ini benar ya. Baru dilakukan penelitian dengan merujuk sumber yang benar tadi ya. Sumber itu adalah sumber yang harus primer. Kalau penelitian tidak menggunakan sumber primer, maka hasil penelitiannya itu biasanya abal-abal ya. Biasanya, kami tidak mengatakan penelitian Dr. Tifa abal-abal ya. Yang mengatakan penelitian Dr. Tifa itu adalah seorang peneliti yang tidak etika bermasalah, itu yang mengatakannya adalah Dr. Bonatua Silalahi, bukan kami ya. Jadi kami hanya memberikan sebuah edukasi ya. Kalau kita membuat sebuah penelitian dengan merujuk sebuah sumber, apalagi itu buku, maka buku itu harus kita pastikan adalah buku yang benar ya. Buku yang sudah memang terverifikasi. Minimal buku itu ada ISBN-nya. Kemudian itu ada reviewernya ya. Kalau ada ISBN biasanya ada reviewernya ya. Nah, dan juga itu ada daftar pustakanya ya. Bukan seperti buku Jokowi White Paper, nggak ada daftar pustakanya, nggak ada rujukan ya. Nah, jadi kalau kita sudah mengatakan buku Fakultas Kehutanan, buku alumni Fakultas Kehutanan UGM itu adalah palsu, ya jangan dijadikan sumber. Itu saja yang kami sarankan ya. Saran saja kepada Dr. Tifa supaya penelitiannya lebih akurat ya dan terlihat intelektualnya nanti ya. Itu saja sih ya. Saran. Nah, jadi kalau boleh dapatkanlah sebuah sumber yang benar-benar akurat. Kalau menurut Dr. Tifa itu sumbernya palsu, ya jangan dipakai ya. Pasti hasilnya nanti jadi palsu. Itu saja sih. Ya, makanya kalau sudah bingung ya beginilah ya. Maka pelan-pelan. Kalau melakukan kajian-kajian ataupun penelitian ilmiah harus terstruktur ya. Ada langkah-langkahnya. Ada maksudnya itu ada metode yang memang ilmiah, bukan seperti sebuah penelitian yang dilakukan Dora the Explorer ya, meneliti dengan arah yang tidak jelas. Terima kasih, sampai ketemu di video kita berikutnya. Sebagai ahli untuk bicara dalam dua ilmu saya itu jumlahnya mungkin tak terhitung ya, karena saya ini sudah menjadi peneliti sejak sekitar 25 tahun yang lalu. Keren. Ya. Multilinier ilmu saya, jadi bukan hanya ilmu satu saja, ilmu kedokteran, tetapi multilinier. Karena itu maka saya mendedikasikan diri saya untuk belajar dengan sangat susah payah menempuh 2 bidang doktoral. Untuk apa? Untuk bisa membantu menjawab permasalahan yang ada di negara ini. Semua sepenuhnya dengan dana pribadi. Sempat menjadi perbincangan publik akibat mengkritik Farel Prayoga beberapa waktu terakhir, Dr. Tifa Suma kembali menjadi sorotan. Pasalnya gelar doktor yang disandangnya kini dibantah oleh perguruan tinggi yang disebut memberikan gelar tersebut.
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkasa membantah kalau Tifa adalah doktor dari perguruan tinggi yang berada di Jakarta Pusat. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkasa menyatakan Dr. Tifa memang sempat mengambil program doktor di perguruan tinggi tersebut, namun tidak sampai selesai. Dr. Tifa dikenal saat dirinya kerap menyuarakan berbagai kasus, salah satunya ialah pembunuhan Brigadir J. Ia dianggap rasis karena menyebut nama-nama suku. Adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor pada bidang Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Pajajaran dalam bidang neuropolitika. Banyak sekali keganjilan-keganjilan dari yang disampaikan oleh Tifa. Salah satu yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah latar belakang pendidikan yang dia sampaikan di depan sidang pengadilan, yang ternyata bertolak belakang dengan data yang kita dapatkan di pangkalan data Dikti itu sendiri, di mana dia di situ mengatakan sebagai kandidat doktor pada program doktoral Universitas Pajajaran di bidang neuropolitika. Apakah ini benar? Kalau kita cross-check dengan data di website Universitas Pajajaran pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ternyata bidang neuropolitika tidak kita dapatkan. Di program doktoral pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran itu ternyata ada 4 bidang, yaitu bidang hubungan internasional, bidang ilmu administrasi, bidang sosiologi, dan bidang kesejahteraan sosial. Di mana bidang kesejahteraan sosial inilah yang diikuti oleh Tifa sesuai dengan data di pangkalan data Dikti. Nah, ini aneh. Kenapa di depan persidangan dia mengaku sedang mengikuti program doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran pada bidang neuropolitika? Padahal bidang neuropolitika tidak ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UNPAD pada program doktoralnya. Saya sudah melampaui itu, Mas. Mas. Posisi saya ini sudah jadi gurunya orang-orang yang membutuhkan jurnal-jurnal itu. Ya, karena itu maka saya sudah beranjak. Kalau dalam bahasa penelitian ini, saya ada di dalam wilayah sebagai oracle. Oracle itu seperti oracle-oracle di masa lalu, 2500 tahun yang lalu, namanya Plato, Socrates, ya, Galileo. Itu mereka mentahbiskan karyanya, itu bukan lagi pada jurnal-jurnal, tetapi pada buku-buku seperti ini, ya. Buku saya ini, insya Allah ada 40 buku ya, yang sudah terbit ada 5 ya. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Satu buku ini ada 2000 jurnal. Kalau seandainya satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 jurnal. Saya berpikir kalau misalnya nanti di jaksa untuk membatalkan penelitian itu, ya, dia mengundang tuh peer reviewer. Misalnya Dr. Tifa mengatakan neuroscience behavior. Saya pernah diskusi di sini, Mas Andrew, kalau ingat. Saya tanya, dia kalau membaca gesture, ya, apa hubungannya membaca gesture itu, bagaimana menyimpulkan membaca gesture ketika dia ngomong, mimik muka dengan ijazahnya palsu apa asli? Mungkin awalnya mereka salah meneliti dokumen yang tidak terverifikasi dan validasi dari katakanlah ijazah foto Dian Sandi yang diupload ke X-nya, ya. Kalau masalah palsu atau tidak, aku tidak masuk zona itu. Tapi kalau palsu atau tidak, sebaiknya yang diteliti itu adalah dokumen asli. Enggak, menurut Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Bonatua, dia akhirnya mengakui bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa memang peneliti, tapi etikanya bermasalah. Secara etika bermasalah. Ada momen yang cukup menarik.
bukan lawan debat yang memberikan penilaian, melainkan justru seseorang yang dikenal sebagai rekan sendiri. Simak sampai akhir. Setauku ya, peneliti itu ada 3 levelnya, ya, eksploratif, deskriptif, sama eksplanatif. Jadi beliau ini menurutku peneliti terendah yaitu eksploratif. Dia eksplor doang. Bayangkanlah sebuah penelitian, ibaratnya ini manggil Hein dulu, dia nggak tahu bumi ini bulat, tapi dia coba aja, pokoknya ketemu apa-apa diceritakan, Ini menarik. Eksploratif itu betul paling rendah, tapi kenapa bisa kebenarannya 99%? Eksploratif kita belum tahu apa-apa, kita eksplor. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Udah paham belum? Kalau belum paham, Sempat menjadi perbincangan publik akibat mengkritik Farel Prayoga beberapa waktu terakhir, Dr. Tifa Uziatia Suma kembali menjadi sorotan. Pasalnya gelar doktor yang disandangnya kini dibantah oleh perguruan tinggi yang disebut memberikan gelar tersebut. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkasa membantah kalau Tifa adalah doktor dari perguruan tinggi yang berada di Jakarta Pusat. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkasa menyatakan Dr. Tifa memang sempat mengambil program doktor di perguruan tinggi tersebut, namun tidak sampai selesai. Dr. Tifa dikenal saat dirinya kerap menyuarakan berbagai kasus, salah satunya ialah pembunuhan Brigadir J. Ia dianggap rasis karena menyebut nama-nama suku. udah paham belum? Kalau belum paham, ulangi lagi video ini, mungkin Anda pasti bisa paham dan bisa menyimpulkannya.